Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel saya, Indri Oktavia Harahap. Di video kali ini, saya akan membahas tentang organisasi nirlaba, akuntansi di organisasi nirlaba. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kompetensi berbeda-beda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi nirlaba atau biasa disebut dengan organisasi non-profit merupakan organisasi yang sasarannya untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara. Dengan tujuannya yang tidak komersial atau tidak menarik perhatian terhadap sesuatu yang bersifat mencari keuntungan, organisasi nirlaba bisa terbentuk dari organisasi keagamaan, organisasi politik, sekolah negeri, dan organisasi lainnya. Menurut PSAK nomor 45, pengertian dari organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Para penyumbang ini tidak mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh pada saat organisasi ini berkembang. Namun, perkembangan selanjutnya, organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Banyaknya organisasi yang ada di Indonesia membuat sebagian orang tidak bisa membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Contohnya antara organisasi non-profit atau organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis yang mencari keuntungan. Untuk memudahkan dalam mengenali organisasi nirlaba, berikut ini ciri-ciri organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45. Yang pertama, sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka korbankan. Yang kedua, organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba, maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas. Yang ketiga, di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Artinya, dalam organisasi non-profit ini tidak dapat dijual, dialihkan, atau dikembalikan sumbangannya. Pada dasarnya, organisasi ini tidak mencerminkan adanya proporsi pembagian laba atau keuntungan pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Organisasi ini akan dikembangkan kembali saat pembubaran instansi. Salah satu contoh organisasi nirlaba di Indonesia yaitu yayasan. Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya, organisasi ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, atau bidang kemanusiaan lainnya yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemilikannya yang eksklusif. Walaupun organisasi ini tidak mencari keuntungan, namun pengelolaan keuangan pada organisasi non-profit adalah hal penting. Hal ini dikarenakan lembaga atau organisasi non-profit ini memiliki pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dikelola, baik dana dari para donatur, stakeholder, dan negara, seperti masalah perpajakannya. Nah, pembahasan berikutnya yaitu akuntansi di organisasi nirlaba. Pada basis pencatatan akuntansi ada dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Sedangkan basis akrual pencatatan suatu transaksi tanpa memperhatikan apakah terdapat aliran uang masuk atau keluar pada saat kejadian transaksi. Menurut PSAK, organisasi diasumsikan akan hidup terus atau going concern untuk jangka waktu yang panjang, sehingga pencatatan yang dilakukan harus menggunakan basis akrual. Ada beberapa tahapan proses akuntansi, mulai dari dokumen transaksi hingga laporan keuangan. Setelah transaksi dicatat secara harian, sistem akuntansi harus menghasilkan informasi akuntansi yang akan didistribusikan kepada para pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi ini disebut dengan laporan keuangan, yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas,
laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Berikut laporan posisi keuangan Yayasan Pendidikan. Yang kedua itu ada laporan aktivitas. Berikut contoh laporan aktivitas. Yang ketiga ada contoh dari laporan perubahan aktiva bersih. Yang keempat ada contoh dari laporan arus kas. Dan terakhir harusnya ada catatan atas laporan keuangan. Pembahasan berikutnya itu penerimaan dan pemasukan uang kas. Penerimaan organisasi nirlaba dibagi menjadi dua golongan, yaitu sumbangan dan non-sumbangan. Sumber penerimaan tergolong sumbangan ada dari pemerintah, organisasi bisnis, dan dari donor lokal atau donor internasional. Sedangkan sumber penerimaan tergolong non-sumbangan ada hasil usaha komersial di bawah yayasan, hasil investasi, dan kegiatan fundraising. Perbedaan yang signifikan berdasar batasan dari sumber penerimaan menurut Pesaka nomor 45 dibagi dalam 3 golongan batasan. Yang pertama ada penerimaan tidak terikat, yaitu tidak terdapat batasan peruntukan atau penggunaan dana tersebut dari pemberi. Yang kedua ada penerimaan terikat sementara, yaitu adanya syarat-syarat untuk penggunaan dana tersebut berupa batasan waktu atau untuk pembiayaan suatu program kegiatan. Yang ketiga ada penerimaan terikat permanen, yaitu terdapat batasan yang mutlak atas sumber dana atau sumber daya tersebut bahwa nilainya tidak boleh berkurang, dan biasanya yang boleh dipergunakan hanya nilai lebih atau hasil dari penggunaan sumber dana. Pembahasan yang berikutnya yaitu contoh pencatatan jurnal dari penerimaan pendapatan. Yang pertama, tanggal 19 April 2005, yayasan menerima sumbangan dari perseorangan dan korporasi sebesar 50 juta rupiah via transfer bank untuk korban bencana alam. Maka, jurnal pencatatannya yaitu Bank Cari Arta didebet 50 juta dan pendapatan sumbangan dikredit 50 juta. Yang kedua, tanggal 10 Juli 2005, yayasan menerima MOU dari lembaga donor AA untuk program pemberdayaan anak usia sekolah di lingkungan yayasan untuk 2 tahun dengan hibah sebesar 2 miliar rupiah untuk periode 1 Juli 2005 sampai 30 Juni 2007. Hibah ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain selain yang disepakati dalam MOU. Maka jurnalnya, piutang komitmen AA didebet 2 miliar, pada pendapatan grant atau hibah dikredit 500 juta dan pendapatan grant ditangguhkan dikredit 1 miliar 500 juta. Berikutnya ada contoh pencatatan jurnal untuk pencatatan beban biaya. Yang pertama, tanggal 1 April 2005, yayasan membuat kegiatan bazar dan pengumpulan dana untuk korban bencana alam sebagai berikut. Biaya cetak brosur 500 buah 1,5 juta, biaya transportasi lokal ke bazar 500.000, biaya sewa lokasi bazar 5 juta untuk sewa tempat, yayasan memungut pajak sebesar 10% atau 500.000. Untuk pencatatan jurnalnya, dapat teman-teman lihat berikut ini. Baiklah, sekian video kami tentang organisasi nirlaba, akuntansi di organisasi nirlaba. Video ini disusun oleh Indri Octavia Harahap, Anissa Lestari Lubis, Christine Maharani Purba, Mai Syaroh, dan Ruth Andriani Tumanggar. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.